Nah, segini. Hai, Mam Siti Robayani, suara aku kedengeran nggak? Kedengeran, Mingbi. Oke, sebentar ya. Sebentar ya, Mam semua. Duh, maaf banget suara Mimpi lagi serak, lagi seksi suaranya. Maaf ya. Sekitar 1 menit lagi kita mulai ya, Mams ya. Ini udah ada berapa ratus orang nih, coba ya. Udah 500.000. 500.000 orang. Pada kemana ya? Kalau pagi-pagi gini apa masih sibuk nyuci, Masih di sini. ngejemur kali ya? Jemput sekolah kali. Oh iya, jemput Ya. sekolah. Lebih cepet. Atau sambil makan bakso, nungguin anak di sekolah. Tapi nggak apa-apa. Nanti seadanya aja kita langsung mulai aja ya, Mams ya. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. apa kabar Mam semua hari ini? Hari Jumat berkah, baik, Baik, sehat, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Yang penting Alamin. tetap waras ya. Oke, hari ini Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di acara Momspiration, agenda dari Nubi Moms Community setiap bulan. Sebelumnya Mimbi mau mohon maaf kalau sekiranya suara Mimbi kurang enak didengar. Karena kebetulan seminggu terakhir kemarin mimpi agak drop badannya ya, jadi sekarang agak radang, jadi mempengaruhi suara mimpi saat ini. Semoga tidak mengganggu kuping kalian semua ya. Oke, sebelumnya kita akan memulai Momspiration hari ini dengan narasumber yang tentunya dari member Nubi Moms Community juga, yaitu ada Mam Siti Robayani. Beliau ini seorang praktisi psikolog dan pegiat parenting juga ya, Mams ya. Nanti mungkin akan perkenalan langsung dari Mam Siti Robayaninya juga. Dengan judul Perjalanan VBA-Siku, Bukti Kekuatan dan Keyakinan Seorang Ibu. Jadi nanti kita bakal dengerin nih pengalaman-pengalaman dari Mam Siti Robayani yang tentunya bisa menginspirasi kita semua. Dan nanti di pertengahan acara seperti biasa ada sesi sharing dan sesi Q&A dan ada hadiah menarik juga di akhir acara. Jadi tetap stay tune dari awal acara sampai nanti akhir acara ya Mam semuanya ya. Terima kasih. Jadi mungkin langsung aja Mimi dipersilahkan kepada Mams Siti Robayani untuk perkenalan diri dulu. Silakan Mams. Terima kasih, Mindi. Halo semuanya, Assalamualaikum. Tutup semangat pagi, Waalaikumsalam. Mam semua. Alhamdulillah ya, cuacanya hari ini syahdu. Iya, perkenalkan nama saya Siti Robayani, biasa dipanggil Ayi. Saya ibu dari 4 anak, tinggalnya di Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat ini aktivitas saya sebagai IRT, eh, freelance writer, juga eh, membantu suami mengelola bisnis. Gitu. Apa sih, Kak? Hmm, suaranya mana? Bola buat. Ya, mungkin itu aja perkenalannya Mindy, singkat aja. Oke. Ya Oke. sudah Mams Siti. Tapi semuanya Mindi mau make sure kembali nih suara Mams Siti Robayani udah terdengar jelas ya Mams ya. Udah jelas ya. Tidur.
Oke. Oke, Mam Siti Robayani, Mimi panggilnya apa nih enaknya? Oh iya, saya biasanya dipanggilnya Ayi. Nah, Oh, nanti Mams kalau kita Ai. ya mau ngobrol, Oh, Mams bisa di Ai. Oh, Instagram ah, @aisipreneur atau oke. akun IG saya juga ada @vivafamilyid. Kebetulan Nah, saya kelola untuk sharing ini tentang mau parenting belajar. atau keluarga. Baik, Mams Ai, mungkin Sebentar kita ganteng. langsung masuk ke materi aja ya. Ya, oke, Oh, untuk share boleh. screen-nya boleh dari Mimbi aja ya, Mams ya. Ya, boleh, boleh. Boleh dibantu. Terima kasih, Oke, Mindy. maaf ya, Mams tadi ada yang bocor, sudah dibantu di mute sama tim. Oke. Oke, ditunggu, Mimbi bakalan share. Hmm, oke, sebentar. Oke, gambarnya udah kelihatan, Mams. Ya, udah. Udah ya, sebentar Mimbi full screen dulu. Oke. Udah kelihatan jelas di situ. Gedein aja full screen. Udah di full screen. Oke. Baik. Aman ya, semua kelihatan ya. Mams Ai boleh dimulai. Silahkan Iya. nanti tinggal kasih tahu Mimbi aja kapan kita ganti slide-nya. Oke. Mungkin nanti kalau penjelasan secara apa kedokteran tentunya karena saya bukan ahli, mungkin nanti bisa di skip atau cari info lebih lanjut. Saya share berdasarkan pengalaman aja ya, Mindy. Sebenarnya pengalaman VBAC ini di anak saya yang kedua. Gitu. Jadi anak saya pertama sesar, kemudian yang kedua saya coba VBAC dan anak ketiga keempat selanjutnya apa normal lagi gitu. Nah, waktu kami memutuskan apa PBAC ini intinya dari pengalaman di apa di anak pertama gitu ya bahwa setelah dipikir-pikir gitu dan direnungi eh, kenapa ya harus cepet-cepet sesar gitu karena pas setelah mempelajari lagi normal kok buat orang yang melahirkan pertama itu apa bayinya lama gitu tuh keluarnya lama atau agak terlambat gitu. Karena terakhir periksa itu waktu sebelum sesar itu sebenarnya kondisinya lumayan oke gitu ya dan terakhir itu jadi dokternya bilang Bu ini detak jantungnya nggak normal jadi udah cepetan sesar gitu dan karena kita polos-polos aja waktu itu jadi kita langsung aja iya iya dok iya 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 gitu namanya juga mungkin ibu baru ya orang tua baru gitu nah ditambah juga kadang-kadang kan kalau anak pertama ya orang tua atau mertua kan heboh gitu ya udah nggak apa-apa sesar gitu padahal sempet juga waktu itu cari second dan third opinion tuh nggak apa-apa tunggu aja biasa. Nah efeknya setelah itu eh, sesar itu maksudnya menurut saya recovery-nya secara fisik maupun psikologis lumayan menantang ya karena kan kita banyak pantangan gitu dan segala macam akhirnya pas memutuskan untuk apa anak kedua itu kita yuk coba bisa lah gitu karena menurut kita sebenarnya badan kita itu emang diciptakan bisa melahirkan normal gitu jadi waktu itu ya modal Bismillah aja dulu lanjut Mindy. Next mungkin.
sebentar ya, anak saya bangun, saya pangku dulu. Nah, ya, jadi intinya sih kalau kita mau PBAC itu, mohon maaf, kedengeran kan ya suaranya? Ya, jadi kalau kita mau PBAC itu yang penting menurut saya sih tiga hal ya. Jadi orang tua itu sendiri, maksudnya moms yang hamil dan suami, terus nakes yang bersedia mendukung, dan yang ketiga harus apa ya terencana gitu. Gak apa-apa, sambil lanjut aja terencana. Jadi karena step by step menuju VBAS itu menurut saya juga nggak mudah dan nggak semua orang mau menjalani prosesnya gitu dari awal sampai akhir. Jadi terutama suami ya, kalau misalnya suami udah bilang enggak atau enggak mau membersamai ya, mungkin kita harus lebih ekstra pendekatan atau apa ya, ya udah gitu kalau sampai finalnya suami bilang nggak usah ya, kita kan nyari ridho suami. Ya menurut saya sih nggak apa-apa kalau misalnya nggak usah dijalankan gitu. Nah, karena kadang gini Minbi di grup-grup atau di perbincangan ibu-ibu tuh, kebetulan kan saya juga menangani beberapa ibu-ibu yang baby blues gitu ya di grup parenting. Kadang-kadang pengen VBAC tuh karena tren gitu ya. Dan yang terakhir yang saya ngobrol sama beberapa nakes, untuk di Jakarta gitu ya, bahkan bidan aja udah nggak boleh menangani melahirkan gitu. Jadi sebaiknya pakai DSOG gitu ya. Mungkin kalau uh, teman-teman Minbi, maksudnya member Minbi pernah denger tuh kemarin yang artis kita Willy kenapa melahirkan di Amerika, karena sebenarnya ada beberapa kontroversi bahwa ini tuh ilegal gitu ya. Apalagi seperti saya waktu itu kebetulan home birth Minbi. Jadi VBAC-nya bukan di rumah sakit gitu ya. Nah, kalau untuk sekarang, kalau memang aturan legalnya bahwa tidak boleh VBAC ataupun home birth, maksudnya melahirkan di rumah gitu, gentle birth atau water birth gitu ya, harus dengan pengawasan supaya legal ya, tidak disarankan melakukan hal yang seperti saya, yaitu home birth gitu ya, karena memang eh, beresiko gitu ya, beresiko secara higienitas, terus juga tadi ya legalitas dan sebagainya gitu ya. Mungkin mungkin dari yang saya dengar itu mungkin kenapa. Kemana ya, Mams? Ai. Kayaknya sinyalnya mungkin ya, Mams ya. Soalnya menghilang. Betul nggak? Coba di mana, Mams Ai? Hmm. Sebentar ya, Mams ya. Kayaknya ada kesalahan teknis. Entah sinyal, entah tiba-tiba device-nya mati. Iya, kayaknya sinyalnya. Oke, Moms yang berbaik hati, kita tunggu aja sebentar ya sambil Mimi konfirmasi kembali ke Moms Ai ya. Betul, keren. Inspirasi banget nih Moms VBAC ini, keren. Di sini ada yang sepengalaman juga nggak sih Moms? Yang sama kayak Moms Ai kira-kira? VBAC, Virgin Birth After Sesar. Oh oke, Moms Sitinya Moms Ai sudah kembali lagi. Hai Moms, masih ke-mute Moms? Mams Ai masih ke mute. Mohon maaf di
unmute dulu ya. Aduh, adiknya kayaknya lagi sakit ya. Luar biasa kan ya, Mams? Nubi Mams ini bisa ikut join Mamspiration sekaligus jadi narasumber sambil gendong-gendong anaknya. Luar biasa. Oke, Mams Ai, bagaimana? Sudah aman? Hai adek. Kita tunggu ya, Mams yang berbaik hati. Belum bisa audionya. Kira-kira kenapa ya? Wah, sangat disayangkan sekali. Padahal materinya bagus banget. Oh, Mimbi udah minta Astu unmute juga, tapi belum bisa ya, Mams Ai. Wah, ini karena sinyal sepertinya. Oke. Mams Ai sepertinya ada takutnya memang ada kesalahan dari aplikasi Zoom-nya. Boleh boleh keluar dulu aja, exit dulu aja. Nanti Mam Ai join lagi. Gak apa-apa, Mimbi tungguin kok, Mams. Oke, sepertinya Mams Ai paham. Oke, Mams yang join hari ini dari mana aja sih? Ada yang dari Sulawesi kah? Sumatera? Opsi, Tangerang, Rawamangun, Pasuruan, wow. Ada yang dari Kediri, dari Bogor ada nggak sih? Kebetulan Mimpi di Bogor. Wah, ini kita menyatu ya. Walaupun kita berjauh-jauhan, ada yang di Rawamangun, ada yang di Pasuruan, ada yang di Tangsel. Oke, biasanya jam segini pada ngapain aja sih, Mam? Aktivitasnya selain join Momspiration nih, biasanya jam segini ngapain kalian? Si Ade tuh lagi ngapain kira-kira nih kalau jam segini? Ngasuh. Oh iya, lagi nunggu anak pulang sekolah. Oh, baru bangun tidur. Keren banget, Mams. Kayaknya semalam begadangan ya. Ngeronda kayaknya nih, Mams Evita semalaman. Ngurus bocil makan. Oke, anakku lagi santai nonton TV habis belajar ngaji pagi. Masya Allah. Semoga jadi hafiz dan hafizah. Amin. Oke, sepertinya Mams Ai udah join lagi nih. Oke, Mams Ai gimana? Udah aman kah, Mams? Oke, Mams Ai gimana? Aman? Kayaknya Mams Ai masih tetap nggak ada suaranya ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja deh, Mams ya. Sambung Mams Ai. Anak-anak belakangan ini di musim hujan gini gimana sih, Mam? Sehat ya tapi ya. Harus jaga kesehatan ya. Soalnya di sekeliling Minbi nih, teman-teman Minbi, anak-anaknya, itu semua kebanyakan ada yang sakit, sampai demam, batuk pilek, karena mungkin cuaca juga ya, Mams ya.
Alhamdulillah sehat. Mams Endang lagi batuk nih, Mimbi cuacanya ampun. Sama. Mimbi tuh sebelumnya 3 hari kemarin ini suaranya habis. Bener-bener habis. Nggak keluar suaranya. Alhamdulillah sehat Mimi, tapi makannya lagi susah banget. Ya, kemarin Mama Hesti ikutan keluar kita nggak sama nutrisionis. Cara-cara biar anak nggak susah makan. Teman-teman anakku banyak banget yang kena bronchopneumonia. Itu apa ya, Mam? Lagi musim banyak nyamuk juga nggak sih? Betul, betul. Jadi siangnya nih cuacanya panas, banyak nyamuk, malamnya langsung hujan besar. Itu. Oh, radang paru. Oh, kalau radang paru tuh biasanya penyebabnya tuh karena apa ya, Mam? Takutnya rawan kena DBD kalau banyak nyamuk. Betul. Betul, makanya sering bersih-bersih diri, jaga kesehatan juga. Buat moms yang rutin minum vitamin, adiknya jangan lupa konsumsi vitamin ya. Oh, karena asap rokok, ya Allah. Masih anak-anak kena paparan asap rokok. Aduh, demi turut prihatin banget sih, karena kalau misalnya asap rokok memang jahat banget ya, moms ya. Semoga si adik bisa cepat sembuh, diangkat segala penyakitnya tanpa rasa sakit ya, moms ya. Amin. Oke, Mam Ai, belum bisa juga nih audionya. Iya, temen anakku juga dirawat sampai 3 orang karena radang paru. Oh ya ampun, ternyata banyak juga yang radang paru ya. Selain debu, karena asap rokok. Hmm, ya ampun, kita benar-benar harus menghindar sih, Mams. Kalau misalnya kitanya nggak tegas sama orang-orang sekitar kita yang masih suka merokok, kasihan ke anak kita juga. Jadi mau nggak mau, kita harus tegas. Walaupun mungkin orang yang perokok aktif ada rasa tidak terima kalau misalkan kita tegur, tapi lebih baik menjauh. Tapi mungkin sulit ya kalau misalnya yang perokok aktif itu adalah orang di sekitar kita. Lebih baik dikasih tahu pelan-pelan. Begitu. Ini Mimbi coba cek dulu Mams AI-nya ya, Mams ya. Mams AI sebelumnya, Mams AI menggunakan device laptop ya, dan itu ada suaranya. Nah mungkin laptopnya bisa di restart dulu aja, dimatikan dulu, Mams AI nyalain lagi, terus Mams join lagi. Kalau di handphone takutnya memang belum terkoneksi nih settingan dari audio sama Zoom-nya. Ya, jadi disetting ulang. Kakak pakai chat dulu ya Mimi sambil nunggu ada perangkat lainnya. Oh, berarti Mams Ai masih ada kendala nih Mams. Oh, jadi materinya mau lewat chat aja atau bagaimana nih Mams Ai? Kasihan juga sebenarnya. Ada. Kayaknya kemungkinan kalau misalnya melalui chat, oh apa ini? Sementara lewat chat dulu sambil aku otak-atik laptop dan handphonenya. Oh, oke baik. Karena mungkin kalau misalnya via chat kita bisa diskusi tidak seleluasa via eh, audio ya Mams ya. Jadi mungkin lebih baik
Di sini ada moms yang bisa sharing atau yang sepengalaman nih sama Mas Ai. Boleh banget Mimbi open buat kalian semua yang mau sharing atau misalnya punya pertanyaan buat buat Mams Ai atau misalnya mau sharing pengalaman pribadi, nggak apa-apa banget. Ada Mams Sahira Nadia, aku mau nanya, boleh banget lewat audio aja ya Mams ya. Nggak apa-apa Hai Mams Windy, Ai, nggak apa-apa banget. Ini ada Mams hai Sahira. Momsi. Iya, aku mau nanya nih. Aku kan emang pertamanya juga sesar ya, Mindi dan mulai. Jadi cukup lumayan apa ya, muncul trauma lah gitu. Awalnya itu sebenarnya pengen lahiran normal, cuman tadi kasusnya sama kayak Mom Ai, di mana anak aku udah 12 jam dia tidak nambah pembukaan dan detak jantungnya naik turun. Dia bilang itu keadaan darurat, jadi diharuskan sesar gitu. Aku pikir kayak ya udahlah pasrah gitu, aku di sesar. Terus eh, ternyata di sesar itu pemulihannya itu lumayan apa ya, lumayan sebenarnya kalau buat fisik dia bener-bener kurang lebih seminggu 2 minggu lah gitu kita udah bisa aktivitas normal. Hmm. Tapi mentalnya itu itu lama banget pulihnya gitu. Aku mau nanya nih, kalau misalnya udah lahiran sesar terus normal, eh, kerasa nggak sih keuntungan dari penyembuhan dan mentalnya itu berbeda gitu? Soalnya kan udah lahiran sesar nih, terus habis itu normal, bukannya Hmm. dua-duanya sama-sama sakit gitu ya. Terus kalau udah sesar terus normal, apakah nanti pemulihan setelah lahiran normalnya itu dia akan lebih mudah cepat sembuh gitu dan mentalnya tidak mengganggu pas lahiran sesar kah atau kayak gimana? Soalnya emang kayaknya aku kalau misalnya mau dibilang normal pengennya normal aja sih gitu nanti anak kedua. Soalnya lumayan lumayan nyiksa Windy kalau misalnya sesar lagi gitu. Terus setelah nanti lahiran normal apakah bisa punya anak lagi dengan lahiran normal terus seterusnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mams Sahira. Nah, mungkin Mams Ai nanti pertanyaannya bisa dijawab lewat chat aja kalau memang Mams Ai nggak keberatan. Nanti sambil nunggu Mams Ai jawab pertanyaan dari Mams Sahira, kita boleh buka open sharing buat teman-teman Mams yang lain ya. Nggak apa-apa ya Mams Ai ya. Jadi kita sekarang open buat Mams yang lain, siapa tahu ada yang mau sharing. Gitu. Nggak apa-apa Mams Ai, boleh Mams kita Q&A dulu lewat chat. Mau Mams dulu. Nggak apa-apa, tapi mungkin Mams Ainya aja nih yang bingung nanti balesnya lewat chat, jadi mungkin agak repot. Mana si Adi juga lagi begitu, lagi pemulihan bekas cacar ya Mams ya. Mm-mm. Nggak apa-apa, kita di sini dibawa santai aja. Mimpi percaya, Nubi Mams di sini semuanya berbesar hati, berbaik hati, semuanya seperti malaikat, calon bidadari surga. Amin. Mau dibantuin nggak, Minbi? Wah, ada Mams Ita ternyata. Takut garing. Mams Ita. Ini Mamspiration kali ini ada Mams Ai. Nah, Ya. kebetulan tapi ada kesalahan teknis nih dari device-nya Mams Ai di sana dan Mimbi belum Waduh. bisa bantu. Jadi, Mamspiration kali ini Mimbi open sharing buat Mams semua. Siapa tahu Mams Ita mau bantu ada pengalaman apa yang mau diceritain. Tuh kata Mams Dewi Kavita, tunjukkan pesonamu Kak, Kak Mams Ita. Waduh. Oke, sambil kita lihat jawaban dari Mams Ai kepada Mams Sahira ya. Nanti Mimbi bacain di Itu kolom. bahasannya tentang apa sih, Minbi? Aku lupa deh, ampun. Masih Dibaca banget. nggak ya chat Minbi? Tahu, Dibaca nggak ya aduh. chat Minbi nih kira-kira? Harusnya sih dibaca sih, cuman kayak kebanyakan yang dibaca jadi Oh, ngeblank oh, gitu, oh Minbi. sibuk ya. Dari Oh, banget. kemarin kayaknya nge-war freebies mulu nih Minbi lihat-lihat ya, Mams. Itu harus, Minbi. Oke, kata Mam Hesti, Mam Ita Mam Hesti kebanyakan tuh. job.
Ih, orang bareng sama dia. Oke, judulnya itu Perjalanan VBA-siku, Bukti Kekuatan dan Keyakinan Seorang Ibu. Jadi Mams Ai ini mengalami sebelumnya perjalanan namanya itu Virgin Birth After Sesar. Jadi yang sebelumnya sesar, setelah itu melakukan persalinan secara normal. Luar biasa Oh, bukan? hebat banget. Pelinu dong. Ah, Ya makanya kita pengen tahu pengalaman, cuman sayangnya ada kendala kesalahan teknis. Nah, ini udah dijawab nih Mam Sahira sama Mam Ai. oh. Kalau dari segi mental health sebenarnya mau lahiran normal dan sesar sama aja sih. Yang penting ibu dan bayinya sehat dan ibu setelah hamil melahirkan didukung terutama oleh pasangan dan lingkungan sekitarnya. Jadi support system itu sangat 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 amat penting, Mams. Gitu. Jadi setahu Mindi nih, kita tuh sebagai ibu kayaknya pain tolerance kita itu luar biasa tinggi ya. Bahkan kita bukan bisa menahan sakit lagi, tapi kita bisa menahan penderitaan. Kita bisa menahan misteri. Nah, gimana caranya lingkungan di sekitar kita itu bisa support kita? Karena ibu itu kalau fisik dia bisa tahan, kecuali hati dan pikiran. Setuju gak? Nah, kalau untuk Mam Sahira, Iya. kira-kira pertanyaannya kejawab nggak? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Silakan. Eh, Satu lagi ya, Mindy. Ini kan Boleh. harus diskusi dulu ya sama dokter ya, Mam Ai. Isi diskusinya tuh apa ya sama dokter? Soalnya aku awam banget nih gitu kalau ngomong VBA itu dia tuh ngomongin apa gitu. Pas nanya ke dokter, dok, misalnya saya kan habis lahiran sesar nih beberapa tahun lalu, kira-kira saya bisa nggak ya lahiran normal gitu. Nah itu dokternya yang ngejelasinnya apa aja ya terkait faktor mendukungnya bisa lahiran normal pasca sesar atau kayak gimana? Boleh dijelasin, Mam Ai? Ya kan? Hmm. Oke, terima kasih Mam Sahira. Pelan-pelan bisa dijawab Mam Sahai via chat ya. Jadi tadi pertanyaannya mungkin konsultasi dengan dokternya seperti apa dan masukan dari dokternya seperti apa ya Mam Sahira ya. Oke, kita nanti bakal dengerin, bakal lihat jawabannya dari Mam Sahai. Terus Mau ada yang nanya dong. tanya lagi. Apa Mam Sita? Itu Mam Sahira mau lahiran emang? Silakan dijawab Mam Sahira. Ini Ya ngobrol mau, sama tapi sama mungkin emak anak tiga nih. Ayo. ya biasa. Aku kan anaknya baru satu ya, Pawita. Jadi gimana Biasa. ya? Agak takut kalau misalnya nanti sampai hamil lagi, terus habis itu ketemu sesar lagi. Nggak mau, soalnya kalau Oh, nggak ada bener-bener darurat banget, nggak mau. Kalau bisa normal aja. Soalnya Hmm. udah ngerasain gitu. Oh, oke. Jadi pengennya anak kedua nanti, Mam Sahira pengennya lahiran normal ya. iya, tapi balik lagi sih, biasanya kan kondisi dokter yang lebih tahu ya kondisinya ya. Betul, betul. Eh, Semua keputusannya ada Dia di dokter sih. di dokter, iya, tapi pasti biasanya bunda-bunda nih yang udah trauma takut sesar lagi, pasti ada sesuatu nih yang nggak enak banget. Pemulihannya tadi, Mam Sharing Sita, deh, Mam apa? Sahira tadi udah cerita. Apa itu traumanya? Jelasin lagi, Mams. Kalau kalau aku sendiri benar-benar kalau misalnya normal kan oke lah dia kelahiran dari bawah, terus habis itu bisa ada jahitan, bisa tidak ada jahitan gitu. Ada jahitan, nggak ada jahitan pun tetap bisa langsung jalan. Aku bener-bener sangat terbatas aktivitasnya setelah lahiran sesar dan itu bener-bener mengganggu aku mengasihi, aku ngapa-ngapain itu susah banget. Jadi gimana ya selama Hmm. 7 hari itu aku jalan aja tuh harus sampai dipegangin mau ke kamar mandi tuh aku bener-bener sampai ngeraba-raba dinding kalau nggak Hmm. pegangan tuh nggak kuat rasanya kaki aku tuh sampai gemeter gitu karena itu karena jahitannya itu gitu padahal sekarang zaman sekarang sih udah canggih gitu maksudnya ya cuma ternyata di badan aku nggak cocok kayaknya jadi pemulihannya Oh. lama dan pemulihan Sama. mentalnya pun juga lama. Oke, aku nih punya pengalaman ya. Anak pertama aku juga kayak gitu.
sakit banget mau ngapa-ngapain, nyusuin sakit, aktivitas sakit, ke kamar mandi sakit. Nah, belajar dari pengalaman anak pertama, akhirnya anak kedua, aku tuh kayak mikir gitu. Logikanya adalah kalau kita jatuh dari motor atau enggak naik sepeda kita jatuh waktu kecil, bongsrot kan dengkul kita. Nah, kalau dengkul kita bongsrot, kita kan hawanya kayak kaku, kita kakuin tuh dengkul, kita lurusin aja, nggak kita gerakin kan. Nah, pada saat kita gerakin, karena dia lukanya udah kering, otomatis sakitnya lebih parah, lebih sakit, karena dia udah nggak elastis. Sama, akhirnya aku nyimpulin gitu. Waktu anak pertama kan aku sesarnya parah banget sakitnya. Nah, anak kedua, aku punya siasat. Jadi gini, abis keluar dari ruang operasi, sebelum biusnya habis, itu kan kita masih baal dong. Kita goyang-goyang aja, kanan, kiri, dengkul, ya, kaki diangkat, miring kanan, kiri. Udah deh, pokoknya ganjen aja gitu pokoknya ya kan, nggak bisa diem. Jadi biar dia elastis. Jadi pada saat bius itu habis, dia udah nggak kaget lagi. Lukanya itu udah elastis dan nggak sesakit itu. Aku bener-bener praktekin itu. Dan 1 bulan sebelum lahiran, aku konsumsi telur 1 hari 5 sampai 6 butir, putihnya aja. Terus aku minum suplemen tuh yang dari kapsul gabus itu, aku minum. Jadi pada saat nanti kita sesar, setelahnya itu pemulihannya lebih cepat dan enggak menimbulkan rasa sakit. Percaya nggak? 1 minggu setelah aku sesar, aku udah bisa pakai cana lepis. Yang waktu anak pertama 1 tahun aku baru bisa pakai cana lepis. Dan itu akhirnya aku waktu kontrol 1 minggu setelah sesar ke rumah sakit kan, udah kayak jagoan ya kan, datang-datang langsung loncat naik ke kasur. Sampai perawatnya bilang, ibu mau ngapain? Ini sus, saya mau periksa sesar. Kok udah main naik-naik aja ke kasur? Karena udah nggak ada rasanya banget, serius deh. Kamu pakai cara aku, itu hack banget. Aku udah kasih tahu itu ke teman-teman aku juga dan itu bikin kita after sesar tuh nggak sesakit itu. Hmm, oke. Tapi Mams Ita aman ya? Maksudnya kita goyang-goyang gitu. Si Aman, jahitannya nggak aman, apa-apa. nggak Emang masalah. harus, nggak apa-apa Minbi harus goyang karena dia biar elastis. Minbi coba kalau Minbi jatuh deh Minbi. Heeh. Kalau jatuh kita bongsrot tuh pasti kan dikakuin kan. Kalau kaku lukanya korengnya jadi kering, kita mau ngelek mau jalan ngelipet dengkul pasti lebih perih, Hmm. lebih sakit. Sama kayak gitu, luka begitu. Oke. Sebuah masukan tuh Mam Sahira. Udah disimak ini Tuh, kepada sang ahli serius. Mams Ita. Semua, Luar biasa. emak-emak deh semua deh. Nanti nanti kamu kalau udah habis lahiran sesar kamu DM itu ya WA aku ya, bener nggak yang aku kasih tahu? Nggak Ayo akan semangat sesakit Mams. itu. Bisa bikin satu lagi. Atau dua lagi. Aku udah tutup pabrik. Mams Ita semuanya lahiran sesar atau gimana Mams? Ntar aku tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Oh, Dan yang oke. Itu. parah, yang terakhir adalah yang paling serem, tahu nggak apa? Hmm? Gara-gara aku pindah rumah sakit, jadinya aku ke anak 1 2 di satu rumah sakit yang sama, yang ketiga aku pindah tuh ke rumah sakit beda. Tahu nggak? Aku itu 13 kali gagal bius, tahu nggak? Itu Hah? sakitnya naujubillah min dzalik. Kok bisa gagal? Demi Allah. Itu dokter anestesinya, kayaknya dia tuh pakai jarum yang kecil, terus berapa kali gagal diganti yang sedang, sampai ke 13 kalinya tuh sampai pakai yang gede baru berhasil. Ya Terus udah gitu ampun. dia ngomong gini lagi, aduh saya hampir putus asa waktu saya udah di biusnya berhasil. Di dalam hati saya, buset, gua kalau sehat gue tampol lu. Emang kagak sakit apa ini ke babak belur. Itu sakitnya sampai sekarang Minbi pinggang tuh. Ya ampun. Makanya kalau Kebayang. mau dibilang trauma, madul, kita udah jauh traumanya. Tapi udah tutup pabrik apa masih buka nih, Mams Ita? Udah trauma doang yang terakhir itu. Saya untung aja itu maksudnya setelah sesar sehat ya. Kan ada tuh di rumah sakit yang di mana gitu dia lumpuh separuh Minbi dari dari Hah? pinggang ke bawah udah langsung nggak fungsi karena kan dari anestesi itu bahaya tahu. Waduh, terus kalau kayak gitu gimana? Pihak rumah sakitnya tanggung jawab dong. Waktu itu sih viral, nggak tahu ya tanggung jawab apa enggak. Pokoknya viral banget di rumah sakit. Ada daerah Tangerang Selatan deh. Pokoknya ada Mm-mm. beritanya tuh. Dia padahal 3 kali gagal anestesi loh. Aku 13 kali apa 15 kali tuh. Udah gimana maha Kayaknya Mams baik Ita bukan Allah deh tuh. manusia, ini Wonder Woman. Ini debus, saya debus. 13 Kelamaan. kali. Iya, Minbi Suntik kelamaan lagi, keburu suntik lagi, di suntik Banten lagi. kayaknya. Terus setelah sadar nih Mams Ita udah sehat, nuntut rumah sakitnya nggak?
Enggak, cuman aku itu Oh, baik aja hati ya. apa Anda baik hati sekali, Mams Ita. enggak, tapi aku kayak komen di itu kan ada kan ulasan gitu kan. Aku tulis tuh di situ, ya gimana biar jadi bahan evaluasi. Hmm. Orang Jadi, iya betul. So, sampai harus. dokternya sampai dokternya aja ngomong gini waktu aku habis operasi kan. Katanya, kan aku sama dokternya kayak udah asik banget. Dia tuh jadinya kalau ketemu aku ngomongnya lu gua. Lu tumben diem Kebaca aja sih, sih. Mams. Biasanya lu rame gitu kan. Ya Allah dok, gue di anestesi gagal tahu 13 kali. Yang benar. Gimana sih dokter anestesinya? Sumpah dok, gue juga gak ngerti. Karena dokternya tuh taunya tuh aku tuh ceria mulu, bercanda mulu gitu kan. Dia kaget waktu aku sesar tuh yang cuman diem aja gitu. Kira dia juga, ah udah serius, udah pokoknya apapun itu mau lahiran, aku dokter tahu yang terbaik. Yang penting gimana cara kita mensiasati aja, kayak ngasih apa ya, apa sih apa sih namanya kalau ngasih ke diri kita tuh yang baik gitu. Jadi kita tuh dalam segala kondisi tuh fine fine aja gitu. Kasih afirmasi baik terus ke Nah dalam itu diri dia, kita ya. heeh. Hmm. Betul. Gitu, Mam Sahira. Kayak berasa diomelin emak-emak katanya. Kan kita semua di sini emak. Iya, Kalau ini tapi memang ya, jam terbangnya udah tinggi banget nih Mams Ita. aduh, Keren masya Allah banget ya. emang. Pokoknya Mam semua Nubi Mam di sini yang mau tahu suatu hal, tanya aja sama Mams Ita. Apa yang Mams Ita nggak tahu? Ya kan Mams Ita? Pawang deh. Ya nggak gitu juga Minbi. Ya emang kebetulan aja. Nih kan supaya Mam Sahira tuh nggak overthinking mau lahiran. Emang semua juga begitu. Oke. Ada yang Mams nanya nih Ita, Mams Ita aku nih. mau aku mau nanya deh, ini Mams Oh Ita boleh. kan jadi 3 kali ya sesarnya. Sedangkan dokter bilang pemulihan sesar kedua kali itu akan lebih lama dan lebih sakit gitu. Berarti Mams Ita nggak ngalamin itu? Enggak, aku kedua nggak sakit. Oh, wow. Wow, luar biasa. Makanya Intoleransi tinggi sekali Mams kamu Ita. dan beberapa teman aku yang udah aku share juga pasti maksudnya mereka cepet juga pemulihannya gitu. Oke, Mams Ita ada pertanyaan nih dari Mams Endang ya. Oh, ini jaraknya Mams Ita. Kira-kira dari anak satu, kedua, ketiga itu jaraknya berapa tahun sih? Kalau aku waktu itu anak pertama umur 3 tahun setengah aku lahiran. Terus kemudian dari anak kedua ke anak tiga bedanya 4 tahun. Hmm, 3 tahun dan 4 tahun. Ini ada Mam Suci. Hmm. Aku sesar pasang kateter nggak dibius ya Allah. Memang pasang kateter nggak dibius ya Mams ya? Nggak ya kalau yang dulu sih Oh, enggak ya. Kalau yang erax ini dibius. Jadi setelah kita masuk ruang operasi dibius dulu baru dipasang tuh kateter. Apa sih namanya tuh yang buat pipis itu? harusnya dibius dulu memang ya. Sebenarnya juga nggak sakit-sakit banget sih Minbi itu mah kalau kata aku ya cuman kayak pedes doang. Mams Ita mah Pokoknya intoleransi pok- sudah sangat-sangat tinggi. iya pokoknya atur napas, tarik napas, buang dari mulut, rileks dulu badan kita. Kalau badan kita udah rileks, dia bakal mau nerima apapun. Kita juga sugestinya udah cuman sekali sebentar, nggak apa-apa, sebentar nggak sakit, sakitnya sebentar, udah nanti juga selesai. Udah, jangan dibawa dramatisir. Saya juga anak anak pertama saya saking takutnya. Saya anak pertama mau operasi saking takutnya mau melarikan diri dari rumah sakit, Mimpi percaya nggak? Dengerin tuh Mam Zahira. Jangan takut nambah anak lagi. Let's go. Wih, jangan gitu juga, Mimpi Mau orang babak belur. tapi Mam Zahira kalau boleh tahu anak yang pertama sekarang udah usia berapa? Anakku alhamdulillah udah usia 3 tahun. Ya Oh, udah tiga lama lah. tahun. Oh, bolehlah tahun depan. Ya, Mam Sita. Kalau bedanya Kayaknya sekitar 4 sampai 5 tahun sih sedang sih. kayaknya nunggu 7 tahun dulu sih, soalnya takut masih cemburu. Oh, Ya nggak apa-apa oke. kalau umurnya masih oke mah. Iya, tapi sekarang KB, Mams. Aku KB, KB-nya double. Aku KB Hmm. IUD dan KB Indomaret juga. Oh, Ayudi juga.
Wow. Aku anak satu dua tiga nggak ada yang KB sih. Sampai sekarang masih KB nggak? Udah di steril. Oh, Kayak kirain kucing. mau jadi kayak kaki meja kan ada 4 anaknya, Mams. Tidak. Kita sudah cukup pro kalau nggak mau pakai KB-KB. Pusing. Tapi yang paling kecil Mams itu usia berapa? 2 tahun. Nanti Oh, bulan masih di ini dua 2 tahun. tahun. Ada. Hmm, oke. Siapa sih ngakak kaki meja? Aduh, Ngakak banget Mama kaki meja. sih. Iya kan, kaki meja aja kakinya ada 4 biar kokoh gitu berdiri. Kalau cuma 3 mah nggak bisa, Mas. Tambah satu lagi. Ada satu anak kucing Nindi aman. Oke, ini Mams Ainya masih hadir kan ya? Mam siapa sih? Maaf ya, Mama. Mam, Mams Ai. Mam Tadi udah Ai, aku beberapa jadi jawab ikut beberapa nimbrung. pertanyaan dari yang di kolom chat gitu. Ini Mimi sekali lagi minta maaf ya sama Mam semua yang udah meluangkan waktunya. Mimi sangat menghargai itu dan ada kesalahan seperti ini, tapi tidak menutup kebahagiaan kalian semua kan karena sudah ketemu sama Mindy. Oke. Ada di kolom chat ada Mams Fajriatus so Suroya. Sama kayak aku meminta anakku 3 dengan jarak yang berdekatan. Alhamdulillah normal semua. Alhamdulillah. Mams Alhamdulillah. Robayani, Mams Ai. Kalau mau VBAC min jaraknya 2 sampai 3 tahun. Harus diperiksa dulu sama dokternya. Kalau dokter bilang oke, lanjut boleh normal, insya Allah bisa. Oke, jadi semua keputusan itu ada di dokter. Gitu. Jadi kalau misalnya Mam Sahira yakin nih, kayaknya aku bisa deh normal. Soalnya aku takut nih nanti sesar, takutnya nanti kayak kemarin lagi, trauma apa segala macam. Tapi kalau misalnya kata dokter tetap bisa harus sesar, mau bagaimana lagi? Gitu. Karena badan-badan kita juga kan ya, Mams ya. Sebenarnya bisa nggak sih laki-laki aja gitu yang melahirkan, yang menyusui? Oke, terus kalau ada rencana VBAC sebaiknya dikomunikasikan dari bulan awal kehamilan. Kebetulan kalau aku kan prefer dokter perempuan. Nah, itu biasanya susah yang mau dukung VBAC. Kalau gak dapet dokternya, ya gak apa-apa juga sih sesar lagi. Betul, sebenarnya normal sesar sama aja sih menurut Min Bimam semuanya. Itu prinsip aku sama suamiku. Ih, keren banget. Jadi pada sehat Sebelumnya ya, terima kasih bayi. banyak ya Mas Ai. Mm-mm. Iya betul, beda-beda setiap pasangan. Oke. Mams Ita masih ada waktu nih. Ngobrol apa Tadi ya, sih Mimbi? kita Apa udah yang mau di-share? ngebahas, tadi kita ngebahas ada anak temannya Nubi Mams yang anaknya itu kena radang paru-paru karena Ya paparan asap Allah. rokok. Dan ternyata perokok aktifnya itu adalah bapaknya sendiri. Siok ya. Jadi anaknya Hmm. saya kena radang paru-paru dan ternyata penyebab sakitnya oleh bapaknya sendiri. Jadi Mimpi turut prihatin banget, Mams. Semoga si Adi diberikan kesembuhan, kesehatan kembali tanpa rasa sakit. Kalau Oke, ini kita radang masih ada paru-paru waktu itu nih sekitar 5 menit beda lagi. sama pneumonia ya? Beda. Lebih parah. Tadi tuh namanya bukan pneumonia deh. Apa tadi ya? Pokoknya Bronkopneumonia. namanya radang. Oh, bronkopneumonia. Radang paru-paru. Iya, dari Mam Sahira juga tadi ya. Itu Mam Sahira kalau boleh tahu usia berapa sih anaknya Mams? Nah, itu Yang kena temennya radang paru. temennya anak aku itu, ya dia usianya belum setahun sih, kurang lebih didiagnosanya itu pas 11 bulan, kurang dari setahun lah pokoknya. Sebenarnya itu dia udah diwanti-wanti banget, karena bapaknya Ya sering Allah, banget belum ada merokok. setahun. Hmm. Nah, terus
Gejalanya tuh dia sering demam tinggi tapi nggak jelas gitu. Mindy udah di udah kayak diobatin dan segala macam dia masih terus naik turun gitu. Misalnya udah nih sembuh, terus nanti minggu-minggu ke depan dia demam tinggi lagi bisa sampai 40 gitu. Terus nanti kayak sembuh, nanti demam lagi. Terus batuk pileknya tuh seperti nggak sembuh-sembuh gitu. Udah diminumin obat batuk dan segala macam, udah beberapa kali itu dia nggak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya tes mantuk mungkin ya dia akhirnya baru ketahuan kalau dia sakitnya radang paru gitu. Padahal di rumah tuh kayak udah berusaha kayak jangan ngerokok di rumah atau segala macem. Tapi ya suka kepala batu ya bapak-bapak yang ngerokok ini makanya dulu aku pernah ngancem suami aku kalau sampai masih ngerokok pas udah nikah sama aku kamu nggak boleh tidur sama aku. Kira dia nggak pernah ngerokok lagi sampai anakku udah sebesar ini. Alhamdulillah, tapi mengerti ya Mams ya. Nah, tapi kalau boleh tahu tuh ayahnya reaksinya seperti apa sih ketika tahu anaknya mengalami radang paru? Tahu nggak Mams Sahira? Mamahnya sih sempat cerita ya. Aku udah bilang kalau misalnya sampai anak aku ngomong ke suaminya, kalau sampai nanti anak aku sakit masalah pernapasan, itu aku salahin kamu. Dia bilang gitu. Terus bener aja pas anaknya under setahun dia langsung didiagnosa itu dengan pneumonia itu, suaminya ya kaget ya sedih tapi aku nggak tahu dia merokoknya dilanjut atau enggak aku nggak tahu cuma dia makin ke sini jadi ya lebih perhatian ke istrinya lebih perhatian ke anaknya terus lebih menjaga kebersihan dan nggak tahu kalau masalah rokok ya Mindi tapi yang jelas dia kayak bantuin istrinya kan jadi sering harus rutin diuap setiap hari berapa kali gitu sehari Hmm. jadi bantuin ngurus anaknya juga gitu gitu aja sih. Hmm. Tapi setidaknya sudah ada penyesalan dalam dirinya dan mau berubah ke yang lebih baik ya Mams ya. Oke, karena waktunya juga udah mau habis. Mimi mau berterima kasih banyak sama Mam semua yang udah berpartisipasi hari ini. Walaupun di sela-sela hari kalian yang selalu hektik, dari pagi sampai malam, bahkan ke pagi lagi aktivitas dengan aktivitas yang sama, terus berulang dan kalian gak pernah bosen dan capek. Mimpi sangat menghargai usaha-usaha kalian. Saya selalu buat Nubi Mam semua. Semoga nanti ke depannya kita bisa ketemu lagi dengan acara Momspiration yang pastinya bisa lebih ramai lagi dari ini dan topiknya juga bisa lebih menarik dari ini dan partisipasinya lebih banyak ya Mams ya pastinya. Oke, dari Mams Ai nanti mungkin bisa di-share di grup materinya. Mohon maaf atas kendala teknis di hari ini, Minbi dan Mams. Nggak apa-apa, Mams Ai. Namanya kesalahan seperti ini juga nggak ada yang mau juga ya, Mams ya. Kita semua memaklumi dan Mams, Nubi Mams juga Mimpi percaya semuanya berbaik hati. Dan, oh, it's okay, Mam Ai. Nggak apa-apa, Mams Ai. Aman, pokoknya tenang aja. Jangan dijadiin beban pikiran ya, Mams Ai ya. Sehat selalu buat anaknya, Mams Ai. Semoga cepat pemulihan dari bekas cacarnya ya, Mams ya. Oke, sebelum kita akhiri Momspiration hari ini, boleh dong Mimbi minta dokumentasinya. Kita on kamera. Berikan senyuman terbaik kalian. Ayo, ada siapa aja nih? Hai, ada Mams Erna. Ada Mams Evita, Mams Suci, Mams Nurwita. Oke, ini Mams Ita, Mamna, Mams Ita. Bu, Yuk on lagi nyari cam kita lagi nyari mau. kerudung Mimpi. Oke, Iya. siap. Ya Allah, di Mams mana sih? Endang, Mams Dewi Kavita, Mams Alsya yang udah hadir, Mams Hesti yang udah hadir dari awal tadi acara Momspiration. Mimpi sangat-sangat berterima kasih buat kalian semua sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kalian. Bentar ya Jadi Mimpi setelah ini bentar pasti dulu. lanjut lagi ya Mams ya kegiatan seperti biasa. Jemput anak, angkat jemuran, cuci piring, masak lagi buat makan siang. Oke. Ada lagi nggak nih yang mau on cam? Mams Dewi Kavita, Ini, Mams ini Ita lagi pakai nyari kerudung nih kerudung udah dulu, nih. bentar ya. Bentar ya. Duh, ribet Mm-mm. sekali ibu-ibu ini ya.
Mams Hesti. Oh, Mams Hesti dari Tangsel ya. Iya, dia deket sama aku, Mimbi. Hmm, udah CS banget kayaknya. Ya, gara-gara itu kemarin. Lebih mau Oh, charge, kita jadi jadi dekat. nguar freebies bareng kemarin ya. Iya. Aduh, maaf ya seadanya ya. Ya, nggak apa-apa lah, Mams. Pakai daster. Oke, di situ sih. Oke, siapkan senyuman terbaik kalian dalam hitungan ketiga. Lihat kamera, jangan lihat Minbi ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, lagi sekali lagi mau? Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Oke, yeay. Akhirnya kegiatan Moms Firasin hari ini terlaksana dengan lancar ya Mams ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat Mam semua yang sudah hadir dan terutama untuk Mams Ai yang sudah menjadi narasumber hari ini. Terima kasih banyak. Jangan kapok-kapok ya Mams ya buat join Mamspirasen setiap bulannya. Semoga kedepannya kita bisa lebih ramai lagi dari ini. Jangan lupa dong ajak-ajak Mams yang lainnya Mams. Ayo ikutan webinar hari ini gitu. Takutnya kan mereka lupa. Biasanya kan kalau misalnya Mimbi udah kasih report hari ini dokumentasinya mereka bilang Mimpi kok aku nggak diingetin, mimpi aku lupa ini gitu. Jadi mimpi minta tolong juga buat kalian ingetin mam satu sama lain. Oke, kalau gitu. Mimpi akhiri kegiatan Mamspiration hari ini ya Mams ya. Terima kasih buat Mam semua. Nanti Mimpi akan umumkan Mams teraktif seperti biasa. Terima kasih banyak Mimpi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.